Gue mau buka dengan fakta pahit. Mayoritas orang hidup di dunia ini kerja seumur hidup, bangun pagi, lembur, stres, tapi meninggal tanpa punya aset nyata. Bukan miskin bro, bukan juga bodoh, dan juga bukan malas, tapi salah struktur hidup. Dan yang lebih kejam, mereka nggak pernah sadar itu masalah. Kalau lu gaji naik tapi hidup segitu-gitu aja, kerja lama tapi nggak punya apa-apa, capek tapi nggak kemana-mana. Masalahnya bukan nasib, masalahnya hidup lo didesain untuk habis, bukan tumbuh. Bagian pertama, definisi aset nyata. Pertama, kita beresin definisi. Aset nyata bukan motor baru, mobil cicilan, HP flagship, rumah tapi penuh hutang. Itu semua liabilitas berwajah gaya hidup bro. Aset nyata adalah sesuatu yang tetap ada walau lu berhenti kerja, menghasilkan arus kas, atau nilainya bertahan atau naik tanpa lu hadir. Mayoritas orang nggak pernah sampai di sini. Kenapa? Karena sejak awal mereka hidup sebagai konsumen profesional. Bagian 2, sistem hidup yang diset untuk habis. Sekolah ngajarin apa? Cari kerja, dapat gaji, aman. Gak pernah ngajarin bangun aset, lindungi cash flow, beli waktu. Akhirnya pola hidup massal begini. Waktu ditukar uang, uang ditukar gaya hidup. Gaya hidup menuntut lebih banyak waktu lob. Dan di lob itu gak ada ruang buat aset tumbuh. Robert Kiyosaki pernah bilang, "The poor and the middle class work for money. The rich have money for work for them." Masalahnya, kebanyakan orang bahkan tidak pernah sampai fase punya uang yang bisa disuruh kerja. Karena habis duluan bro. Bagian 3, keberatan paling besar, cash flow. Mayoritas orang kehilangan aset bukan karena kurang penghasilan, tapi karena cash flow bocor permanen. Cicilan, gaya hidup, social pressure, self reward. Uang gak pernah ngendap bro, gak pernah terkonsentrasi, gak pernah cukup besar buat diubah jadi aset. Aset analis tahu, aset itu butuh akumulasi. Kalau uang lu selalu netes, gak akan pernah jadi kolam. Analisis dingin. Masalah utama bukan gue belum bisa beli aset, tapi gue gak pernah memberi ruang untuk aset muncul. Bagian 4, waktu yang dimakan sistem. Selain uang, ada satu aset yang lebih dulu habis, yaitu waktu. Kerja 9-10 jam, capek, otak habis. Akhirnya gak mikir, gak belajar, gak desain hidup. Dan tanpa desain, hidup default ke habis. Warren Buffett bilang, "If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die." Kebanyakan orang bukan nolak, mereka tidak pernah sampai di titik bisa memulai bro. Momen marah. Gue harus jujur, kalau hidup lu sibuk, capek, penuh pengeluaran, tapi nol aset, itu bukan nasib buruk bro. Itu hasil dari hidup tanpa strategi. Dan yang paling bahaya, lo mulai nganggap hal itu normal. Bagian 5, kenapa mayoritas orang tetap di situ? Karena bangun aset itu sepi, lama, gak bisa dipamerin cepat. Sementara konsumsi, instan, social proof, kelihatan hidup. Mayoritas orang memilih terlihat hidup daripada benar-benar naik level. Reframe aset analis. Aset bukan soal besar, tapi soal arah bro. Hari ini kecil nggak apa-apa, yang penting konsisten, terkunci, dilindungi dari gaya hidup. Tanpa itu bro, 20 tahun ke depan hasilnya tetap nol. Ekonom Indonesia Faisal Bahri pernah mengkritik keras, masalah kita bukan kurang kerja keras, tapi kerja keras tanpa nilai tambah.
Tanpa aset, kerja keras lo tidak meninggalkan jejak, bro. Closing. Mayoritas orang tidak pernah punya aset nyata, bukan karena dunia kejam, tapi karena hidupnya habis buat hari ini, tanpa ruang buat besok. Pertanyaannya sekarang bukan bisa atau tidak, tapi lu mau hidup sebagai apa? Konsumen seumur hidup atau builder yang pelan tapi naik? Aset tidak tumbuh dari niat, tapi dari struktur hidup yang lu kunci sendiri.